Shalom, salam terkasih jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami diberkati lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan pagi hari ini ialah hati nurani yang murni. Saya mengajak kita untuk melihat kisah para rasul pasal 23 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Jemaat Tuhan, bagaimana cara kita memiliki hati nurani yang murni? Saya akan mengajak kita untuk merenungkan apakah hati nurani itu dan mengapa Tuhan menaruh hati nurani itu dalam hidup kita, dan kita akan mengkontraskan dengan hati nurani yang salah. Dalam hidup setiap orang, di dalam diri kita terdapat sebuah wilayah atau wilayah batin yang berfungsi untuk menilai dan menegur apakah tindakan atau perbuatan yang kita lakukan itu betul atau salah. Jadi hati nurani itu akan bereaksi di saat tindakan dan perbuatan kita sesuai dengan kebenaran atau bertentangan dengan standar apa itu benar dan salah. Dan reaksi daripada hati nurani ini berupa penderitaan secara mental atau perasaan bersalah yang terus-menerus di saat kita menentang akan kebenaran itu. Sebaliknya, akan ada perasaan senang dan damai sejahtera saat tindakan, pikiran, dan perkataan kita sesuai dengan sistem kebenaran yang kita anut. Jadi, hati nurani itu merupakan sebuah kesadaran batinnya yang bersaksi kepada kepribadian kita mengenai betulnya atau salahnya tindakan kita. Dan hati nurani yang murni itu memberikan sebuah keputusan bahwa kita sudah berbuat salah kepada Allah atau kehendaknya, atau kita menaati akan kehendak Tuhan. Ketika kita membaca akan pernyataan Paulus di kisah para rasul tadi, Rasul Paulus menunjukkan kepada hidupnya di hadapan masyarakat. Dia ucapkan dengan sungguh-sungguh sambil menatap anggota mahkamah agama. Dia berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara terkasih, Rasul Paulus itu sedang menyatakan tentang sebuah kebenaran yang dia hidupi, di mana dia menaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Bila kita membandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat, maka Rasul Paulus juga yakin apa yang dia lakukan itu benar, walaupun di saat itu dia tidak sedang melakukan kehendak Allah. Sebaliknya di saat itu dia sedang menganiaya orang Kristen. Waktu dia menganiaya orang Kristen, dia juga punya sebuah kesadaran bahwa dia sedang melakukan sebuah kebenaran. Sebelum Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia begitu aktif menganiaya, begitu aktif memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang percaya. Ketika dia melakukan semua itu, dia melakukan dari sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Nah, Rasul Paulus memiliki hati nurani yang saat itu adalah hati nurani yang dikuasai oleh dosa, di mana dia sudah tidak lagi sensitif dan seolah-olah dia sudah mengeras dan dingin dan dia tidak bisa merasakan apapun. Sampai pada saat ia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjamah dia, terjadi perubahan luar biasa dalam hidupnya dari sebuah keyakinan bahwa ketika dia membunuh orang Kristen, dia melakukan dengan sebuah keyakinan yang benar, hingga dia hidup untuk Kristus dan dia membawa orang untuk percaya kepada Kristus menjadi orang Kristen. Nah saudara, hidup Paulus mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Dan dia memiliki tekad yang luar biasa untuk hidup menyenangkan hati Tuhan.
kehidupannya sebelum bertobat dan sesudah bertobat itu sangat berubah. Dan sehingga ketika Tuhan sudah menjamah hidupnya, maka dia memiliki hati nurani yang sudah diubahkan. Inilah hidup memiliki hati nurani yang murni, yaitu hati nurani yang sudah dijamah dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudara terkasih, bagaimana cara kita sebagai orang Kristen memiliki hati nurani yang murni? Yaitu kita harus membiarkan Tuhan menjamah, memperbaharui hidup kita. Dan sebagai orang Kristen yang sudah diperbaharui Tuhan, kita harus menjaga hidup kita, menjaga hati nurani kita dengan tetap taat menaati kehendak Allah dan menjaga hubungan dan relasi yang baik dan indah dengan Tuhan. Kita harus terus memperbaharui, terus membiarkan firman Allah setiap hari memperbaharui hidup kita. Dan itu kita mengalami pemurnian kekudusan oleh Tuhan. Dengan demikian kita akan bisa memiliki hati nurani yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjalani hari-hari di depan kita dengan membiarkan hati nurani yang sudah Tuhan ubahkan itu memimpin kehidupan kita menaati pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi ini. Kiranya kami dapat memiliki hidup dengan terang firman Tuhan dan membiarkan hati kami yang sudah dibenarkan oleh Tuhan memimpin hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.